Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magdalena Jovita Topper dengan NIM 24078. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum saya pada mata kuliah Jaringan Komputer pada modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Ini topologinya, dan ini tabel pengamatannya. Lalu tujuannya itu pada latihan pertama membangun dan mengkonfigurasikan jaringan. Yang latihan kedua memeriksa tabel MAC address dari switch. Dan kebutuhan perangkat kita itu tuh ada dua switch, yaitu dan dua PC, lalu kabel konsol untuk mengkonfigurasi perangkat, lalu kabel Ethernet seperti diperlihatkan pada dalam topologi. Nah, kabel Ethernet itu seperti ini ya, yang hitam-hitam ini. Kita langsung aja ke latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Kita di sini membutuhkan dua switch 2960 dengan dua PC. Lalu kita sambungkan dengan kabel Ethernetnya. Kita masuk ke connection. Terus ini kita ini ya, pilih apa namanya? Copper strike through. Ke ini F6. Lalu dari switch 1 ke F1 itu F1 juga. Lalu dari S2 itu F18. Lanjut ke lalu kita masukin ke kabel konsolnya. Ini kabel konsol. Kita ini langsung ke konsol. Lalu kita selanjutnya sama seperti ini. Selanjutnya juga FS232. Terus selanjutnya langkah kedua itu konfigurasikan host PC host. Nah, kita akan menggunakan pada tabel pengamatan. Ini tabel pengamatan. Kita harus ini dulu ya, kita ganti dulu ya namanya. Bisa itu. X. Isi B. Ini S1. Ini S2. Nah, terus kita lanjutin. Kita pilih visi A, lalu kita klik desktop, kita masukkan IP konfigurasi. Nah, untuk IP konfigurasinya ini, itu ini di visi A. Nah, kita bisa copy aja di sini. Masukkan. Nah, untuk subnet masknya itu bakalan otomatis keluar. Nah, terus sudah ya kan, kita lanjut ke PC selanjutnya. PC B. Sama kita buka desktop, terus IP konfigurasi. Dan kita copy dulu. Nah, udah. Ini. Sudah kan? Ya. Kita lanjut. Nah, pada langkah selanjutnya, langkah 3, inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Oh, bentar. Ini udah kita inisialisasikan ya. Untuk inisialisasi dan memuat ulang switch jika diperlukan. Nah, ini udah. Langkah keempat itu tuh konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Yang pertama tuh konfigurasi nama perangkat seperti ditunjukkan dalam topologi. Terus konfigurasikan yang kedua tuh IP address dengan sebagai tercantum dalam tabel pengalamatan. Terus yang ketiga berikan Cisco sebagai password konsol dan VT.
Yang keempat, kita berikan kelas sebagai password privilege exit. Nah, kita menggunakan PC A untuk mengakses kepada switch 1. Kita buka terminal, klik OK. Langsung kita ketik aja enable. Bentar ya, kita klik enable ya. Enable. Terus oke, terus kita di sini memberi nama, kan di sini kita disuruh beri nama kelas name ya. Ini kelas ya, jadi kita beri nama kelas. Oh, kita kan disuruh memberi nama ya, jadi kita namanya kelas name S1. Terus, nah, ini biar sesuai sama apa yang di dalam topologi. Kita melakukan IP konfigurasinya. Kita melakukan up, enter, terus kita masuk ke interface-nya VLAN 1. Interface di ya, 1. Lalu kita masukkan ke IP address di VLAN 1. Nah, bisa dilihat di modulnya yang di ini. Tabel pengamatannya. Lalu kita ketik IP address-nya, IP address, ya kan? Kita ketik 192.168.1.1. 11. Terus sama subnetnya itu 255.255.0. Lalu kita ketik no show, kalau udah selesai melakukan step ini, kita tuh langsung setting buat passwordnya. Langsung kita config, terus kita mulai, kita masuk ke line console, kan line console. Nah, terus kita sini masukkan password. Passwordnya dispo. Lalu kita login, exit. Untuk line FT-nya itu kita masuk ke line FTY 04. Kita masukkan password Cisco, password Cisco, kita login, exit. Nah, kita masukkan ke password enable-nya itu untuk masuk password enable-nya itu enable salah dong, script ini benar lagi secret class. Lalu kita exit aja. Kita exit lagi ya 2 kali. Nah, di sini kita udah untuk switch satunya ya, guys. Langsung kita lanjut lagi di PC selanjutnya, yaitu di PC B ya. Mana? Kita lanjut langkahnya itu sama seperti langkah yang tadi. Kita buka terminal. Oke. Sebentar ya.
Kita masuk ini, halo, terus kita conf t, lalu kita beri nama, yaitu tulis ini S2. Lalu kita melakukan konfigurasi untuk IP address-nya. Kita mematikan DNS-nya dulu. Jadi no IP domain. Nah, kalau udah, kita masuk ke interface line 1. Interface line 1. Line 1. Lalu kita lakukan untuk memasukkan IP address-nya. IP address spesifik ya. Jadi IP address saja di sini. 92.168. Ya ini, yang satu. 8.1.12. Terus kita masukkan subnet masknya. 255.2. Nah, kita selalu snow shutdown. Lalu habis di shutdown, enter lagi itu tuh, enter. Terus kita pergi. Nah, kita sekarang ini apa ya, melakukan penyetingan untuk pasportnya. Nah, itu tuh kita langsung cons terus main konsol. Nah, terus kita masukkan passwordnya itu namanya itu Cisco ya. Kita login terus exit. Nah, terus kita langsung masukkan buat line FTY-nya lagi itu kita akan line FTY 04. Nah, enter terus kita langsung masukkan passwordnya Cisco. Password Cisco terus kita login exit. Nah, terus kita lanjut untuk masukkan password enable-nya ya. Password enable secret plus. Set, langsung kita exit lagi. Nah, sudah. Nah, untuk latihan pertama kita udah selesai, jadi kita langsung lanjut ke latihan kedua. Itu memeriksa tabel MAC address switch. Langkah pertamanya itu kita rekam MAC address dan angkat jaringan. Kita buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketik ipconfig. Nah, ipconfig/all, pertanyaannya itu tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet MAC address PC A. Nah, kita akan melakukan di PC A-nya dulu ya. Kita buka command prompt. Nah, sesuai di perintahnya ini kita ketik dulu ipconfig/all. ipconfig/ sebentar ya. Uh, config slash ya benar. Nah, ya benar. Langsung. Nah, di sini kan pertanyaan tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Nah, di MAC address PCI itu, nah ini physical, nah ini. Di sini nih physical address-nya tuh 00440. Nah, ini 0 ABA. Kita copy aja, kita masukkan. Oke.
Selanjutnya, lanjut kita ke PCB ya. Lakukan hal yang sama ke PCB, itu kita buka. Langsung kita input on read slash. Nanti saya ini aja, saya atur aja lagi. Kita lanjut aja udah. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu masukkan ke konsol dari switch 1 dan S2 dan ketika perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Nah, pertanyaannya itu pada baris kedua dari output perintah apa hardware address-nya atau burn-in address via yang pertama MAC address S1 fast ethernet 01, S2 fast ethernet 02. Kita mulai ke S1 guys. Nah, kita masukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya. Terus kita mulai dulu. Masuk instruksinya. Kita ketik so interface F01 kan. So interface F01. Mesin itu di sini pertanyaannya tuh pada baris kedua dari output perintah apa hardware address-nya atau ini address-nya. Nah, sini tuh ini nih. Iya, 0040 B6 6601. Kita masukkan aja ke sini. Terus kita lanjut lagi PCB ya. Kita ke S1 S2. Nah, itu tuh ke terminal. Oke. Kita masukkan passwordnya Cisco. Nah, terus kita masuk ke enable. Passwordnya pas. Terus kita masukkan lagi. So, itu sama ya. Oke. So, interface. Interface. F0. Sampai 1. Nah, itu MAC address-nya tuh ini. Terus 2 BIA 0001 4.4350 titik B301. Kita akan untuk langkah kedua. Tampilkan tabel MAC address switch. Masukkan ke konsol dari switch S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Nah, yang pertama itu bangunlah suatu koneksi konsol ke S2. Ya, bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus private exe. Dalam modus private dan kita juga tuh masuk ke PCB ya. Ini kita udah di PCB kan. Nah, kita kita ketik sesuai yang diperintahnya itu so MAC address enter. Nah, pertanyaannya tuh adakah di sana suatu MAC address yang terekam terekam di dalam tabel MAC address nih, tuliskan. Nah, jawabannya tuh ya. Nah, lalu pertanyaan yang keduanya itu MAC address apa yang direkam dalam yang kelihatan.
Address apa yang direkam dalam tabel itu ke port switch mana dipetakan ke dan ke perangkat mana. Baikkan MAC address yang dipetakan ke CPU. Itu dari MAC address switch 1. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini di langkah kedua itu tuh, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari rekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat nama yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jawabannya itu bisa kita melakukannya dengan port yang terdaftar seperti tadi F01. Dan yang dapatkah ini bekerja dalam semua skenario itu tidak bekerja dalam semua skenario-nya. Kalau misalnya yang switch 1 itu tidak terhubung dengan bisa terhubung dengan switch yang lain, misalnya seperti S2. Nah, itu akan terlihat di F01 atau kita MAC address-nya tuh ada di baliknya di F01, F01. Nah, untuk langkah kedua itu udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai ketiga. Langkah ketiga itu bersihkan MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya lagi. Pertama kan dalam modus privilege 8, ketikkan perintah clear MAC address table dinamik dan tekan enter. S2 clear MAC address. Dengan cepat ketikkan perintah solve MAC address table lagi. Dari sini tuh klik. Pertanyaannya tuh di sini apakah tabel MAC address mempunyai MAC address VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Nah, di sini jawabannya itu tidak ada, kosong, seperti yang dilihat nih. Lalu tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam table MAC address? Kita klik show MAC address. Nah, jawabannya itu iya, sudah terlihat di sini. Nah, sudah selesai di langkah ketiga, kita lanjut ke langkah 4. Dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Nah, yang pertama itu dari PCB, bukalah command prompt dan ketik ARP. Kita masuk ke command prompt, kita ketik ARP. Nah, pertanyaannya tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Nah, di sini jawabannya tuh no ARP terminus phones. Nah, di sini berarti jawabannya itu tidak ada. Nah, ya, pertanyaan kedua tuh dari command from PCB, lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Nah, kita akan melakukan ping PCA. PCA berarti itu ping 192 168 1. Nah, di sini berhasil. Kita akan ping S1 dulu ya. Ping 1 itu berarti 192 1. Nah, udah nih kita langsung lanjut ke ngeping ke yang S2 ya. Ping 192 168.1
titik 12. Nah, udah berhasil semua, langsung kita lanjut ke pertanyaannya. Aduh, dilambangkan. Apakah semua perangkat memberikan balasan sukses jika tidak periksa perangkat tambahan dan konfigurasi? Nah, karena ini semua sudah sukses, jadi jawabannya itu ya, semua perangkat yang ditampilkan itu memberikan balasan sukses. Lanjut ke pertanyaan ketiga, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show make address table. Kita buka S2. Nah, kita akan tetap di PCB, tapi kita akan tadi kan dari command prompt, kita masukin ke terminal, klik OK. Lalu kita ketik sesuai apa yang diperintahkan itu. So make address. Nah, pertanyaannya tuh di sini, apakah Sweet telah menambahkan MAC address baru ke dalam table MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkatnya mana? Nah, jawabannya itu iya. Swiss telah menambahkan MAC address baru ke dalam table MAC address-nya, yaitu dari perangkat Swiss 1, Swiss 2, dan PCA. Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat. Di sini dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi ARPA. Ini kan dari PCB. Kita buka command prompt, terus kita ketikkan ARP. Apakah change ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Nah, di sini jawabannya tuh iya, sudah ada, ya kan? Ini ada PCA, PC2, C1, C2. Oke, pertanyaan yang terakhir, yaitu pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun change ARP, change, dan label MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Nah, itu jawabannya. Jaringan Ethernet yang lebih besar, tantangannya yang muncul adalah meningkatnya beban kerja switch dan PC dalam membangun serta mengelola tabel MAC dan ARP change. Hal ini dapat menyebabkan lalu lintas broadcast yang tinggi, potensi keterlambatan pengiriman data, resiko keamanan seperti ARP spoofing, dan kompleksitas manajemen jaringan yang lebih besar. Jadi kita akan tulis. Nah, sekian video penjelasan materi tugas praktikum modul 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.